Udah tua bukannya mati aja sih. Jangan pakai sakit-sakitan segala. Nih, buruan mangap. Ibu, ya ampun, kenapa dimuntahin? Bajuku jadi kotor. Ini baju mahal loh, Bu. Maaf, Nak. Ibu gak sengaja. Perut ibu mual. Tiara, seorang janda muda, tinggal bersama ibu mertuanya Bu Maimunah. Setelah suaminya meninggal dunia, di mata tetangga, Tiara dikenal sebagai menantu teladan, ramah, sopan, dan sering terlihat selalu memperhatikan mertuanya. Namun semua itu hanya sandiwara. Masya Allah, adem banget lihat Nak Tiara sama Bu Maimunah selalu akur. Jarang-jarang loh ada mertua sama menantu bisa akur begini. Apalagi suami Mbak Tiara sudah meninggal. Alhamdulillah, Bu, karena ibu mertua saya ini udah saya anggap sebagai orang tuaku sendiri. Jadi walaupun Mas Herman sudah meninggal, saya akan selalu melanjutkan kewajiban saya sebagai menantu. Masya Allah, Bu Maimunah beruntung banget dapat menantu kayak Tiara ini. Saya iri loh, padahal saya juga punya menantu. Tapi menantu saya itu beda banget sama anak Tiara. Setiap kali saya coba nanya kabar anak saya, pasti menantu saya itu curiga. Kirain saya mau minta duit. Makanya saya gak pernah akur sama menantu. Ya ampun, padahal harusnya mertua itu harus disayangi seperti kita menyayangi ibu kita sendiri. Makanya saya terheran-heran loh sama perlakuan Nak Tiara ini. Udah orangnya cantik, sopan, kalau ngomong sama orang, ditambah sayang lagi sama mertuanya. Hehehe, Bu Maisaro bisa aja. Saya cuma menjalankan kewajiban saya sebagai menantu aja kok, Bu. Enggak lebih. Bu Maimunah, gimana rasanya punya menantu pengertian kayak Nak Tiara ini? Pasti bersyukur banget ya, Bu. Padahal anak ibu sudah meninggal. Tapi Nak Tiara tetap mau urusin ibu. Sampai rela nggak nikah lagi loh. Ya ampun, pasti seneng ya, Bu, punya menantu kayak Tiara ini. Iya, Bu, alhamdulillah. Tapi kenapa, Bu? Udah. Maaf ya, Bu. Ngobrolnya dilanjut kapan-kapan aja. Soalnya saya buru-buru nih mau masak sayur buat ibu. Dan ibu juga harus banyak istirahat. Soalnya kasihan udah tua. Oh, iya Nak. Masya Allah, menantu idaman banget. Seandainya semua menantu seperti Tiara, pasti gak ada konflik antara mertua dan menantu di setiap rumah tangga. Tadi ibu mau ngomong apa sama Bu Maisaroh? Mau ngomong macam-macam ya? Mau ngadu sama orang-orang soal perlakuan aku sama ibu yang sebenarnya? Enggak, Nak. Ibu gak begitu. Enggak begitu. Terus tadi tuh apa? Bilang tapi segala. Kalau ada orang yang nanya soal saya, bilang aja, iya, Tiara itu menantu yang baik. Gitu loh, Bu. Jangan ada tapi-tapinya. Awas ya, kalau sampai kayak gitu lagi. Iya, Nak. Maaf, nanti ibu gak kayak gitu lagi. Ya udah, sana masak. Aku udah lapar nih. Nanti siapin juga ya air anget. Aku mau mandi. Gerah tahu, habis panas-panasan ke tukang sayur. Iya, Nak. Nak, kamu mau kemana? Ibu udah masak nih. Yuk kita makan sama-sama. Aku mau makan di luar sama temen-temen. Ibu makan aja sendiri. Oh, ya sudah. Kalau kamu mau makan di luar, nanti pulangnya jangan malam-malam ya, Nak. Ih, so-soan ngatur. Terserah saya lah, mau pulang kapan aja. Ibu cuman khawatir aja, takut kamu kenapa-kenapa. Ih, lebay banget deh. Tapi kalau ibu emang khawatir aku kenapa-kenapa, dikasih ongkos dong, Bu. Takut di jalan aku kehabisan uang. Nanti kalau nggak bisa pulang gimana? Iya, Nak.
Nih ibu kasih 200.000 biar kamu gak kehabisan ongkos. 200.000 dapat apaan bu? Sini uangnya, buat aku aja semuanya. Jangan semua nak. Berisik banget sih. Mana sini uangnya? Sayang, kapan nih kita nikahnya? Pacaran udah 2 tahun tapi gini-gini aja. Sabar dong sayang. Aku juga pengennya cepet-cepet nikah sama kamu. Tapi aku juga harus selesain rencana aku dulu. Aku harus nyingkirin nenek-nenek tua itu. Biar semua harta peninggalan mantan suamiku bisa aku miliki semuanya. Biar nanti kita bisa hidup enak sayang. Dari dulu ngomongnya mau nyingkirin nenek-nenek tua itu, tapi sampai sekarang tuh nenek-nenek masih sehat walafiat. Ya gimana dong sayang. Padahal setiap hari aku selalu siksa dia. Tapi kenapa ya dia kok gak mati-mati? Kalau nyiksanya cuma suruh nyapu ngepel mah gak bakalan mati. Kamu kasih racun aja biar cepet mati. Jangan gegabah dong sayang. Nanti kalau tetangga pada curiga gimana? Yang ada nanti aku bukan mendadak kaya, malah bisa jadi tersangka. Kamu yang sabar ya sayang. Aku janji deh secepatnya urus ini semua. Tiara, kamu habis dari mana aja? Kok baru pulang? Bu Mai ini loh, semalam pingsan. Untung aja aku kesini mau pinjem duit. Coba kalau aku gak kesini, pasti mertua kamu gak ada yang nolongin. Ya ampun bu, kenapa ibu bisa sampai pingsan? Maafin Tiara ya bu, karena semalam Tiara gak pulang. Karena sebenarnya Tiara lagi cari pekerjaan bu. Tiara gak enak kalau selalu ngerepotin ibu. Tiara gak mau para tetangga mikirnya Tiara cuma numpang dan ngabisin harta almarhum Mas Herman. Ya ampun Tiara, maaf ya, tadi aku udah seujon sama kamu. Aku kira kamu sengaja ninggalin Bu Mai buat jalan-jalan. Tapi ternyata kamu lagi nyari kerja toh, biar gak ngerepotin Bu Mai. Iya bu, walaupun harta peninggalan almarhum Mas Herman itu banyak, tapi aku gak mau kalau cuma ngandelin dari itu aja. Aku juga harus punya penghasilan sendiri, biar bisa ngasih hadiah ke ibu dari hasil keringatku. Masya Allah, mulia sekali hati kamu Natiara. Beruntung banget Bu Mai dapat menantu kayak kamu. Oh iya bu, makasih ya udah jagain ibu. Aku jadi gak enak loh, jadi ngerepotin Bu Enur. Gak repot kok Tiara, kita sebagai tetangga emang harus tolong menolong. Oh iya, tadi saya beliin bubur buat Bu Mae, tapi Bu Mae-nya gak mau. Mungkin maunya kamu yang suapin. Oh iya, mungkin karena ibu udah kebiasaan kalau makan selalu aku suapin, jadinya maunya cuman sama aku. Masya Allah, menantu idaman banget. Ya udah ya, kalau begitu saya tinggal pulang dulu. Semoga Bu Mai cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi makasih ya Bu Nur. Iya, sama-sama. Ibu, ngomong apa tadi sama Bu Nur? Pasti jelek-jelekin aku kan? Iya kan Bu? Enggak nak, ibu gak ngomong apa-apa. Kepala ibu pusing dan perut ibu juga mual. Jadi ibu gak bisa ngomong banyak. Dari tadi ibu cuman diem aja. Awas ya Bu kalau bohong. Kalau sampai ada yang tahu cerita sebenarnya, awas aja. Nih, sekarang makan buburnya. Ngerepotin aja. Udah tua bukannya mati aja sih. Jangan pakai sakit-sakitan segala. Nih, buruan mangap. Ibu, ya ampun, kenapa dimuntahin? Bajuku jadi kotor. Ini baju mahal loh, Bu. Maaf, Nak. Ibu gak sengaja. Perut ibu mual. Gak sengaja. Aku tuh selama ini udah sabar banget ya ngadepin ibu. Sebenarnya aku tuh udah muak pura-pura baik di depan orang-orang. Aku udah nungguin ibu mati, tapi kenapa gak mati-mati?
Kalau ibu mati kan gampang. Aku bisa kuasai semua harta Mas Herman. Ini semua juga gara-gara Mas Herman. Punya harta semuanya atas nama ibu. Kalau kayak gini kan jadi susah. Ada anaknya mati, tapi ibunya gak mati-mati. Ya Allah Tiara, kamu gak berhak buat kuasai semua harta peninggalan anakku. Karena kamu menikah sama Herman juga belum lama. Cuman 2 bulan, tiba-tiba Herman meninggal. Mau 2 bulan, 2 tahun, 200 tahun, itu hitungannya sama aja. Suami istri, Bu. Harusnya aku yang berhak kuasai semua harta Mas Herman. Pokoknya aku gak mau tahu. Ibu harus tanda tanganin semua dokumen yang udah aku siapin ini. Tapi itu dokumen apa, Nak? Ibu gak mau tanda tangan. Ini itu dokumen balik nama semua aset. Jadi nanti harta peninggalan Mas Herman jadi atas namaku semua. Aku cuman sisain rumah ini buat tempat tinggal ibu. Udah buruan tanda tanganin. Tiara, ibu gak punya siapa-siapa lagi selain kamu sekarang ini. Herman itu anak ibu satu-satunya. Dan setelah Herman meninggal, yang ibu punya itu cuman kamu. Temenin dan urusin ibu aja sampai ibu meninggal. Nanti semua harta ini bisa kamu miliki semuanya. Kelamaan, Bu. Aku udah bertahun-tahun nungguin ibu biar cepet mati, tapi gak mati-mati juga. Sekarang aku mau pergi. Aku mau mulai hidup baru sama pacarku. Cepetan, tanda tangan. Baiklah Tiara, kalau ini memang mau kamu, ibu gak bisa maksa buat orang tetap tinggal di sini. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Nah gitu dong. Ayo cepetan. Sayang, aku udah jadi orang kaya sekarang. Semua aset almarhum Mas Herman udah jadi milikku sekarang. Kita bisa nikah, sayang. Bagus sayang, sekarang kamu tinggal jual semua aset itu. Biar kamu bisa meninggalkan kota itu. Dan kita akan mulai hidup baru di kota lain. Aku akan cari tempat tinggal yang bagus dan mewah buat kamu. Iya sayang, nanti kamu aja yang cariin rumahnya. Karena kan selera kamu itu bagus-bagus. Siap sayang. Kalau semua asetnya udah kejual, kamu langsung transfer aja ke aku. Biar aku bisa cari rumah impian secepatnya. Iya sayang. Ya udah ya, kalau gitu aku mau nyari juragan tanah dulu biar cepet beres. Iya sayang. Love you. Mwah. Yes, akhirnya aku bisa nikah lagi setelah 5 tahun menjanda. Abis ini pasti hidupku akan bahagia karena mempunyai suami romantis, badannya bagus, dan yang pasti ganteng. Aku harus cepet-cepet nih cari saudagar yang mau beli tanah-tanahku. Sayang, semua tanahnya udah kejual. Aku transfer ya 2 miliar. Sekarang aku mau langsung OTW ke apartemen kamu. Udah deh beres. Sekarang aku tinggal pergi dari kota ini untuk memulai hidup yang baru. Sayang, ini aku udah sampai. Kok nggak dibuka-buka ya? Dan WA aku juga nggak dibales-bales. Coba aku telepon deh. Ya ampun, nggak diangkat-angkat juga. Apa mungkin Mas Dito kenapa-kenapa? Aduh, aku khawatir banget kalau dia kenapa-kenapa. Mbak nungguin siapa ya? Ini Mas, aku lagi nungguin Dito. Mas kenal nggak sama Dito yang tinggal di sini? Oh Dito. Iya saya kenal. Tadi sekitar 1 jam yang lalu Dito pergi sama perempuan bawa koper segala. Kayaknya Dito mau pindah dan gak tinggal di sini lagi. Apa? Pindah? Dan sama cewek lain? Enggak mungkin. Ini pasti nggak bener. Aku harus cari Dito secepatnya. Coba cek di sekitar sini aja mbak. Pasti belum pergi jauh. Dito, siapa perempuan ini? Dan kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Ayo cepetan jawab. Halo, perkenalkan, namaku Laura, calon istrinya Mas Dito. Apa? Calon istri? Apa maksud semua ini, Dito?
Ayo jawab, Dito. Laura ini emang calon istriku. Aku dan Laura minggu depan akan nikah. Jadi kamu jangan ganggu aku lagi. Kurang ajar kamu ya. Kamu udah janji mau nikahin aku. Aku udah mengambil semua harta Mas Herman dan ninggalin ibu mertuaku. Kamu malah nikah sama perempuan itu. Hahaha. Siapa yang mau nikahin wanita jahat kayak kamu? Bisa-bisa nanti ibuku juga kamu siksa kayak mertua kamu itu. Aku nggak sudi nikahin wanita jahat. Aku deketin kamu cuma mau dapetin uang kamu aja. Sekarang awas minggir. Saya mau pergi. Enggak, aku gak akan pergi. Kamu udah hancurin hidup aku. Aku rela kehilangan semuanya demi kamu. Jadi aku gak takut buat kehilangan diriku sendiri. Minggir Tiara. Kalau nggak minggir aku tabrak kamu. Tabrak aja sayang. Suruh siapa berdiri di situ? Pokoknya aku gak mau pergi sebelum kamu balikin uang yang 2 miliar itu. Pasti sekarang Tiara udah mati. Suruh siapa berdiri depan mobilku? Loh. Tapi ini remnya Remnya kenapa sayang? remnya nggak berfungsi. Aduh, gimana ini? Sayang, aku gak mau mati sayang. Tiara meninggal, Dito dan Laura juga meninggal. Makanya jangan jadi orang jahat kata gua mah ya. Hidup mah mending lempeng-lempeng aja. Jangan suka ngelewatin garis, jadinya begini deh akhirnya. Ya udah ya teman-teman, segitu aja. Assalamualaikum.